Produsen mempersembahkan cerita mistis goib, keris, akib, mantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Dewa Petir Produsen, semoga rekan-rekan selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat, kali ini kita akan belajar tentang warangka keris, teman. Warangka keris, apa itu warangka? Warangka adalah sebuah alat yang digunakan untuk melindungi sebuah bilah keris. Seperti itu penjelasannya ya. Karena ini warangka keris ya, untuk melindungi bilah keris. Setiap daerah namanya macam-macam ya teman-teman. Karena pada umumnya di Jawa itu ada dua ya, yaitu warangka ladrang Solo atau Surakarta dan ladrang Jogja atau Yogyakarta. Yang kedua ada gayaman, ya gayaman dibagi dua juga. Ada gayaman Solo atau Surakarta, ada gayaman Yogyakarta, teman-teman. Biasanya warangka ini terbuat dari beberapa kayu pilihan ya, teman-teman. Pada zaman dulu biasanya warangka terbuat dari kayu jati, ada juga dari kayu timongho, ada juga dari kayu kemuning, ada juga dari kayu apa yang wangi itu ya teman-teman, cendana. Nah, ada juga yang kayu cendana. Kemudian setelah perkembangan zaman, biasanya bagian atasnya ini diganti gading ya teman-teman. Kenapa diganti gading? Ya sesuai starta pemiliknya. Jadi misalkan pemiliknya seorang raja, biasanya ya warangkanya ini lebih bagus daripada warangka punya rakyat biasa. Seperti itu teman-teman. Kemudian warangka yang berbentuk seperti daun itu disebut warangka ladrang, teman-teman. Kemudian yang seperti di foto ini disebut gayaman ya. Warangka ladrang biasanya meskipun tidak ada aturan yang mutlak, warangka ladrang ini biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan misalkan upacara kerajaan, penyambutan tamu, dan lain sebagainya yang resmi-resmi teman-teman. Kemudian warangka yang berbentuk gayaman ini biasanya digunakan untuk harian teman-teman. Warangka dibagi dua ini juga seperti itu. Yang ladrang digunakan untuk upacara-upacara resmi dengan cara menyelipkan keris atau warangka ini di stagen bagian belakang ya. Ini juga digunakan untuk demi keamanan raja ya, saat upacara kerajaan dan lain sebagainya. Kemudian yang warangka gayaman ini biasanya yang digunakan untuk sehari-hari, biasanya diselipkan di depan bisa, diselipkan di belakang bisa ya, tergantung keperluan. Jadi tidak ada aturan bakunya. Kemudian di bagian bawah warangka ini sepanjang pelindung bilah ini dinamakan gandar ya. Biasanya gandar terbuat dari kayu juga. Kenapa dibuat dari kayu? Ya ini untuk pengaman bilah keris ya, yang terbuat dari bahan logam campuran ya. Karena kalau ketemu logam ya nanti berkarat terus mancing, nggak bisa dilepas ya. Kemudian untuk memperindah keris, biasanya sebuah keris dilapisi logam yang bagian luarnya yang disebut pendok ya. Pendok ini setiap daerah juga berbeda-beda bentuknya. Kemudian pendok ini dibagi menjadi 3 bagian ya menurut di daerah Jawa, tapi kalau di daerah luar ya beda-beda pula. Biasanya
makin tinggi misalkan keris, warangka keris yang dipakai untuk raja ya biasanya pendoknya ini terbuat dari hiasan campuran emas, ada perak, perunggu, dan lain-lain ya. Pendok menurut bentuknya ada 3, yaitu pendok topengan, pendok blewah, dan pendok buton. Pendok buton ini biasanya berbentuk pipih dan selongsong ya, tanpa ada belahan di tengah. Kemudian pendok blewah ya biasanya ada belahan tengah sampai ujung sehingga kelihatan gandarnya ya teman-teman. Yang ketiga yaitu pendok topeng teman-teman. Pendok topeng ini biasanya terletak di tengah-tengah gandar saja seperti itu. Dan pendok menurut ukirannya bentuknya itu ada 2, yaitu pendok berukir dan pendok polosan. Seperti itu saja penjelasannya saudara-saudara teman-teman. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini dan paham seperti itu teman-teman. Yang ini namanya gandar, bukan gendar ya, gandar, antuk, pasu, dan ini tetesan buri, yang ini pidakan. Ini ada titik-titiknya ya, kita pahami. Kemudian yang ini gelung atau ukel yang ini. Kemudian yang ini pisangan, karena bentuknya seperti pisang ya, jadi dinamakan pisangan. Kemudian kriwingan, yang ini kriwingan, yang ini pidingan buri. Kemudian yang ini ricangkring teman-teman. Namanya ricangkring ada 2 ya, yang depan nama yang belakang itu. Kemudian yang ini larapan, yang ini panjingan ya, atau omah-omahan atau panjingan atau wadah kerisnya. Dering yang ini. Kemudian yang ini namanya lambe, kemudian yang ini namanya gayam, ada janggut, ini namanya janggut, yang ini pidingan ngarep ini. Kemudian yang saya urek-urek ini titiknya keliru ya tadi ya, ini namanya tetesan ngarep teman-teman, namanya tetesan ngarep. Ini yang namanya pendok ya. Ini yang namanya pendok. Ini pendok. Kemudian belahannya ini disebut pendok blewah. Pendok blewah ya. Belah seperti itu. Namanya pendok blewah. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe di akhir video ya, biar tidak spam. Terima kasih sudah menonton channel Dewa Petir Production. Nah, seperti itu tadi sobat Dewa Petir Production. Semoga rekan-rekan bisa memahami apa yang saya jelaskan teman-teman. Semoga kemarin kita belajar tentang beberapa hal, yaitu pegangan atau handle keris, kemudian kita menuju ke warangka ya. Sekarang tentang warangka. Nah, tidak bersabar besok kita belajar tentang bagian pokoknya ya teman-teman, yaitu kerisnya, yaitu bilahnya ya.
nama-namanya dan log 1 sampai log berapapun, log 13, log dan sebagainya ya teman-teman. Nanti kita akan belajar sampai ke sana. Tapi agar tidak bosen ya, sekali-sekali kita selingi cerita-cerita yang lain ya teman-teman, biar kita tidak bosen. Oke, para kesatria Nusantara, penerus penghuni bumi, semoga kesehatan selalu berada di dalam kehidupan kita, dan juga rezeki yang melimpah barokah juga selalu bersama kita. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.